Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sandi Bahagia. Saya Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pangrango Bogor. Mengucap syukur kalau pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari-hari ini ada banyak orang berdoa kepada Tuhan di tengah persoalan. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul doa yang efektif, yang terambil di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut seorang pakar pertumbuhan gereja yaitu Pendeta Peter Wagner, Profesor Peter Wagner, doa yang efektif adalah doa yang berhasil, doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita rindu bahwa doa kita efektif, doa kita berhasil, doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil sekali lagi dari Yakobus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang telah kita baca, saya baca ada 3 hal yang saya pelajari tentang doa yang efektif, doa yang berhasil. Yang pertama, bahwa doa yang berhasil atau doa yang efektif itu adalah doa yang dilakukan dengan iman. Dikatakan di ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman. Tuhan mau kita datang kepadanya di dalam doa dengan iman. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan percaya penuh, ya, bahwa kita datang kepada Tuhan tanpa kebimbangan, tanpa keraguan, tapi kita percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Nah, saudara, di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa yang penuh dengan iman, doa yang tidak bimbang. Dikatakan di dalam Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, sekali lagi dikatakan, tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja dikatakan di ayat yang ke-22, yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara akan menerima ketika saudara datang di dalam doa dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan. Cerita yang hampir sama disampaikan juga di dalam Markus 11 ayat 22. Ya, ayat 22 dikatakan, Markus 11 ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, dikatakan ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, sekali lagi, ya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka
hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Artinya, saudara, ketika saudara berdoa dengan tidak ada rasa bimbang, percaya penuh, bahkan seolah-olah saudara sudah menerimanya, itu akan terjadi. Tuhan ingin, sekali lagi, bahwa kita berdoa dengan rasa percaya penuh, dengan penuh iman. Ketika saudara mendoakan sesuatu, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup menjawab doaku. Jangan ada kebimbangan, keraguan, apakah Tuhan sanggup menjawab doaku. Berdoalah dengan penuh percaya, penuh dengan penuh iman. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang dilakukan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Doa yang efektif yang kedua adalah doa yang dilakukan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kembali ke Yakobus pasal yang kelima, ya, firman Tuhan berkata, Yakobus pasal yang kelima, doa orang benar dikatakan, ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya percaya bahwa tidak ada orang yang benar, ya, di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita semua yang percaya Yesus, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa doa orang yang benar, terjemahan lain mengatakan doa yang orang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya berjuang untuk benar. Betul bahwa kita semua sudah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Namun Tuhan juga ingin agar sikap hidup kita juga benar. Bukan agar kita dibenarkan, bukan untuk kita diselamatkan. Namun karena kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, kita harus berjuang untuk hidup benar dan doa kita menjadi berhasil. Doa yang efektif. Di dalam Mazmur 66 ayat 18, pemazmur berkata, jikalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ketika hati kita tidak benar, ada niat jahat untuk menyakiti sesama, untuk membalas, atau apapun juga, Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Doa kita tidak efektif, doa kita tidak dijawab Tuhan. Bahkan Yesaya berkata di dalam Yesaya 59 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa-dosa kita membuat Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Lalu bagaimana Pak Pendeta solusinya? Kita kan tidak luput dari salah dan dosa. Tuhan ingin kita berjuang untuk hidup benar. Dan ketika kita ada dosa, Tuhan ingin itu diselesaikan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah saudara, akui di hadapan Tuhan dan kita melakukan komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Nah saudara, sekali lagi, doa yang efektif adalah doa yang dilakukan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan juga di dalam Markus 11 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan mau kita mengampuni terlebih dahulu. Jangan menyimpan akar pahit, jangan menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika engkau ingin doamu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengampuni, kita pun akan melihat jawaban doa-doa kita. Mari saudara, kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Kita tahu betul bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tapi mari, semuanya itu menjadi alasan untuk kita semakin berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan,
hal yang terakhir adalah bagaimana doa kita efektif. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, bagaimana Yakobus memberi contoh seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu Nabi Elia, dan Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, doa yang efektif adalah doa yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Berbicara tentang kesungguhan hati, salah satu aplikasinya adalah kita berdoa dengan penuh ketekunan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan penuh ketekunan, saudara. Kita harus terus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Satu kali ada seorang ibu datang kepada Billy Graham, pendeta Billy Graham. Pak Pendeta, suami saya sudah saya doakan 10 tahun lamanya, dan suami saya tidak berubah-ubah, dia tetap mabuk-mabukan, dia kecanduan alkohol. Apa yang harus saya lakukan? Dan pendeta Billy Graham hanya menjawab, ibu, tetaplah bertekun dalam doa, tetaplah berdoa. Ibu itu sedikit kecewa, tapi dia taat, dia melakukan. Dan akhirnya 1 tahun kemudian, di tahun yang ke-11, dia mendoakan suaminya, dia datang kembali kepada pendeta Billy Graham, dan dia bersaksi bahwa suaminya sudah berubah, suaminya sudah berhenti dari kecanduan alkohol, dari mabuk-mabukan. Nah, saudara, hari ini apapun masalahmu, apapun pergumulan kita, apapun beban kita, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh ketekunan, dengan kesungguhan hati. Jadi ada 3 hal tentang doa yang efektif. Yang pertama, mari kita berdoa dengan yakin, percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita berdoa dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Kesungguhan, ya, dengan penuh ketekunan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.